Akhirnya kamu sadar. Raja Iblis Cangkilan. Klan Rubah Hitam Ekor 9 terkenal sangat kejam. Tapi inti iblis di dalam tubuhnya, Body Tome, adalah satu-satunya sumber energi spiritual agar aku bisa bertahan hidup saat ini. Aku harus tetap hidup. Tolong selamatkan aku. Baiklah, kalau begitu katakan, kenapa raja ini harus menyelamatkanmu? Jika jawabanmu memuaskan raja ini, kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Berisik sekali. Aku tahu kok kamu tidak akan membunuhku. Oh ya, kalau begitu coba katakan pada raja ini, kenapa aku tidak akan membunuhmu? Jika kamu memang ingin membunuhku, kamu tidak mungkin membawaku ke sel penjara klan iblis ini, melainkan langsung menghabisiku saat itu juga. Katakan saja, apa aku benar? Kau pikir, kau ingin mati? Raja ini akan mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Tanpa diriku, sang dewi akan mati. Pergi, pengawal, bawa dia pergi. Ini sudah menjadi kewajibanmu. Bisa menyelamatkan sang dewi adalah kehormatan tertinggi bagimu. Maafkan aku gagal menyelamatkanmu lagi. Pergilah cari Raja Iblis. Hanya inti iblis miliknya yang bisa menyelamatkanmu. Nuo-nuo kita yang pintar ini pasti bisa bertahan hidup di sisi Raja Iblis. Siapa kamu? Kamu harus tetap bertahan hidup. Wajah sang dewi 80% mirip denganku. Dia tidak menyerang alam dewa karena dia sangat mencintai sang dewi. Asalkan aku mempertaruhkan nyawa untuk mendekatinya, aku pasti bisa tetap hidup. Aku hanyalah sehelai rumput shanai yang biasa-biasa saja. Kenapa mereka harus mencabut tulang dewaku? Sebenarnya siapa pria berbaju hitam yang memanggilku Nuo-nuo itu? Bagaimana caranya aku bisa bertahan hidup di tangan tiran ini? Kau sudah bangun? Apa yang sebenarnya kau lakukan tadi? Untuk apa kau mendekati diriku ini? Karena saat kau membakarku dengan apimu, rasanya sakit sekali. Kau pikir diriku ini bodoh? Tindakanmu tadi tidak bisa menipu diriku. Kau sengaja mendekati diriku. Sebenarnya apa tujuanmu yang sesungguhnya? Tapi, aku tidak boleh membiarkannya tahu. Aku baru saja memindahkan energi spiritual dari inti iblisnya. Jika tidak, saat ini aku tidak akan memiliki sumber kehangatan lagi. Karena aku tulus mencintaimu. Dulu, Taisang Laojun pernah bergosip, Chang Jilan sejak kecil tidak memiliki ayah. Kakak seperguruannya merebut kekuasaan. Bahkan satu-satunya ibunya meninggal setelah dia naik takhta. Dia adalah sosok yang sangat kurang kasih sayang. Dan juga orang gila yang cintanya tak terbalas oleh sang dewi. Tebakanku ternyata benar. Aku bersedia menjadi penggantinya demi bisa menemanimu di sisimu. Pengganti? Diriku ini sama sekali tidak paham apa yang kau bicarakan. Mulutmu itu ternyata sangat pandai bersilat lidah. Bagaimana kalau sekarang aku menghukum mulutmu ini terlebih dahulu? Bagaimana? Jangan, kumohon jangan. Kalau terluka seperti ini, aku akan jadi sangat jelek. Nanti kalau melihatku, bukankah kau akan merasa tidak nyaman? Aku ini berguna. Wujud asliku adalah rumput shanai. Roh kayu murni yang sangat tahan terhadap dingin. Energi spiritualku bisa menyembuhkan segala hal. Jika nanti kau terluka, aku bisa memberikan energi spiritual kehidupanku padamu. Banyak sekali hal yang bisa kulakukan. Aku juga bisa mencuci baju, memasak, dan mengobati luka. Jadi tolong jangan bunuh aku. Biarkan aku tetap tinggal di sisimu, ya. Roh kayu murni milikmu. Aura spiritual ini sangat familiar. Benar-benar sangat familiar. Mingsheng, hamba di sini. Bawa dia ke kota Sifang. Aku harus menyelidiki wujud aslinya sampai tuntas. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, hasilnya sudah keluar. Hanya sebatang tanaman shanai biasa. Kapan formasi Sifang pernah melakukan kesalahan? Ini adalah benda pusaka takdir yang diwariskan dari zaman kuno. Sebelumnya tidak pernah ada kesalahan sekalipun. Tapi kali ini mungkin saja terjadi kesalahan. Karena hamba merasakan bahwa dia bukanlah dewa, juga bukan iblis. Lalu dia itu apa? Dari yang hamba amati, hamba menemukan tulang dewa di dalam tubuhnya telah dicabut paksa dan akar spiritualnya hancur total. Jika karena hal ini membuat formasi Sifang tidak bisa mendeteksi asal-usul aslinya yang sebenarnya. Itu sangat mungkin terjadi. Yang Mulia tabib berkata dia terluka sangat parah. Tulang dewanya telah dicabut, serta terkena serangan api sesat, ditambah lagi Anda telah menyerap paksa roh kayu aslinya. Bisa bertahan dengan sisa napasnya saat ini saja sudah merupakan mukjizat. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan melewati hari ini. Bukankah dia punya kemampuan menyembuhkan diri? Penyembuhan tanaman shanai membutuhkan energi spiritual. Dia telah kehilangan tulang dewanya dan juga terluka parah. Jadi dari ucapanmu itu, berarti semua ini salahku. Hamba tidak berani. Api sesat itu sudah kuatasi, lukanya pun sedang diobati.
Aku bahkan sudah memberinya pil guyuan untuk melindungi jantungnya. Dia sendiri yang tidak sanggup menahannya. Apa dia ingin aku merawat rumput liar yang entah dari mana asalnya ini dan memujanya bagaikan dewa? Aku sudah memberinya kesempatan. Karena dia tidak berguna, buang saja dia keluar. Jangan sampai dia mengotori tempatku. Jangan buang aku. Aku, aku bisa bertahan hidup. Apa itu? Yang mulia ini mukjizat. Dia benar-benar menyerap seluruh kekuatan dahsyat dari pil guyuan. Jantungnya sudah terbentuk kembali. Orang-orang dari alam dewa, sungguh aneh. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang menampung embun untuk diminum. Minum embun, tapi aku agak lapar. Lancang. Siapa yang membawamu masuk sebagai pelayan istana? Saat melihat Tuan Putri ini dan Yang Mulia, apakah kau tidak tahu caranya memberi hormat? Sungguh tidak tahu sopan santun. Aku memang tidak mengerti aturan, tapi aku bisa belajar. Jadi tidak usah repot-repot, Tuan Putri sendiri yang turun tangan mengajariku. Kau bukan orang istana, jadi aku tidak perlu mempermasalahkan sopan santunmu. Kau hanyalah seorang pelayan biasa, lancang sekali kau. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Cukup, Xuanqing. Dia benar. Dia hanya memiliki satu majikan, yaitu aku. Lagi pula dialah yang kubawa masuk sendiri ke istana. Menindas orangku tanpa izin dariku, sungguh cari mati. Apakah Baginda Raja pernah mengajari Tuan Putri bahwa di wilayah kekuasaanku ini, dia bebas melukai orang-orangku? Mohon tenangkan amarah Anda Yang Mulia. Semua ini salah Xuanqing. Masalah ini murni karena keegoisan hamba sendiri. Sama sekali tidak mewakili siapapun di sekte kami. Kau sudah keterlaluan. Kau sangat pintar. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Hamba tentu saja tidak sebanding dengan Yang Mulia. Kau sedang menyalahkanku, hamba tidak berani. Sejak awal hamba memang orangnya Yang Mulia. Bisa dimanfaatkan oleh Yang Mulia dan melakukan sesuatu untuk Yang Mulia, meski hanya untuk menjadi tameng dari para wanita pengganggu yang membuat Anda risih, itu juga merupakan suatu kehormatan bagi hamba. Memiliki kesadaran seperti itu, menunjukkan kau tidak bodoh. Aku sangat suka dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu itu. Kau benar sekali, kau adalah orangku. Di kemudian hari, kau tidak perlu mematuhi perintah orang lain. Namun, apapun yang kulakukan atau kukatakan padamu kelak, kau hanya bisa pasrah menerimanya. Bahkan jika aku harus menguras habis sari roh kayu murnimu, kau sama sekali tidak boleh melawan. Apakah kau masih rela tinggal di sisiku? Tentu saja. Berikan satu alasan. Karena hamba, jika kau berani berbohong lagi bahwa engkau menyukaiku, aku akan menguras habis sari roh kayu murnimu sekarang juga. Hamba tidak punya pilihan lain. Aku selalu adil dalam memberikan imbalan dan hukuman. Hari ini, engkau telah melakukan satu hal yang membuatku puas. Katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Hamba memberanikan diri untuk meminta posisi melayani di sisi Yang Mulia. Oh, jadi kau ingin menjadi pelayan pribadiku? Siasatmu itu, ya boleh juga rupanya. Yang Mulia sangat baik, sangat bijaksana. Aku mengabulkannya, mulai sekarang, layani aku bersama dengan Min Sheng. Baik, Yang Mulia. Siapa namamu? Siapa namamu? Hamba bernama Shanai. Aku tidak menanyakan wujud aslimu. Wujud asli hamba adalah nama hamba. Nama ini diberikan oleh kakek pohon rambat di Gunung Tianshan. Shanai, aku benci orang yang lambat dan berbelit-belit dalam bertindak. Setelah lukamu benar-benar sembuh, barulah kau datang melayaniku. Selamat jalan Yang Mulia. Mengapa dia bisa tersenyum sebahagia itu? Apakah itu karena dia bisa tetap tinggal di sisiku? Apakah hal itu benar-benar layak membuatnya sebahagia ini? Kau tinggal di sisiku? Oh, apakah kau benar-benar menyukaiku? Ya, benar. Aku tidak akan pernah tersentuh oleh siapapun. Lebih baik kau buang jauh-jauh harapanmu itu sejak awal. Yang Mulia, lalu, bolehkah hamba pergi membaca di pavilion Moshu malam ini? Bulan darah menggantung di langit, aura iblis bergejolak hebat. Hutan sumber sedang memberi tanda bahaya. Kita harus segera kembali. Shanai memberi hormat kepada Putri Xuanqing. Wah. Bukankah beberapa hari lalu kamu bilang hanya mau memberi hormat kepada Yang Mulia? Kenapa hari ini kamu tiba-tiba tahu cara memberi salam kepada putri ini? Beberapa hari lalu, hamba benar-benar tidak tahu aturan dan telah menyinggung Yang Mulia Putri. Hanya saja, hari ini berbeda dengan hari kemarin. Sekarang seluruh istana Guxuan sudah tahu bahwa Putri Xuanqing akan segera melangsungkan pernikahan dengan Yang Mulia. Jadi memberi hormat kepada calon nyonya rumah tentu saja adalah hal yang wajib dilakukan.
Hahaha, mulutmu manis juga rupanya. Karena itu hari ini aku tidak akan membunuhmu. Pengawal, seret dia pergi. Lempar dia ke dalam gua Jiao di istana. Putri, mohon pertimbangkan lagi. Tempat itu adalah area terlarang yang ditetapkan langsung oleh Yang Mulia. Kabarnya, setiap malam bulan purnama tanggal 15, dari dalam gua akan terdengar suara tawa yang menggetarkan gunung. Jika Yang Mulia tahu, bukankah itu kan cuma rumor? Lagi pula, tidak ada yang pernah melihatnya langsung. Kurung saja dia di sana untuk menakut-nakutinya. Anggap saja ini sebagai peringatan, beres kan? Biar dia kapok dan tidak berani lagi bersikap kurang ajar padaku. Yang Mulia, Raja Jiao itu benar-benar terlalu lancang. Belum juga bersekutu lewat pernikahan dengan klan kita. Dia sudah berani mendambakan takhta tertinggi alam iblis. Bahkan, dia juga mengincar alam rahasia Wang Chuan. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa. Keserakahan memang tidak pernah ada batasnya. Orang seperti dia terlalu serakah, tidak boleh dibiarkan hidup. Karena dia sudah berani menuntut hal itu, justru hal itu memberiku sebuah kesempatan bagus untuk menyingkirkannya secara sah. Mengenai urusan penguasaan wilayah 4 Samudra, aku sudah punya keputusan sendiri. Yang Mulia, hari ini adalah tanggal 15. Bulan darah sedang menggantung di langit. Iblis dalam hati Anda tampaknya akan sulit ditekan lagi. Hamba akan segera menemani Anda ke Gua Jiao untuk melakukan meditasi tertutup. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Tapi, enyah kau! Baik, Yang Mulia. Bawahan ini akan berjaga di luar gua untuk melindungi Anda. Xuan King bilang ada binatang buas di dalam. Menurutmu, ukuran binatang buas ini sangat luar biasa. Tunggu dulu, hamba patuh. Hamba hanyalah sebatang rumput shanai yang pahit. Pembagi kam mut amnedumnan tidak memiliki energi spiritual melimpah untuk dijadikan penambah kekuatan. Bahkan jika Anda memakan hamba, itu hanya akan menyangkut di sela gigi Anda. Sama sekali tidak ada gunanya. Tolong kasihanilah hamba, lepaskan hamba. Binatang buas purba ini benar-benar tidak memiliki akal sehat sedikit pun. Tolong, tolong. Yang Mulia tolong hamba. Cakar tajam binatang buas itu mencengkeram erat dan melukai hamba. Hamba hampir saja kehilangan nyawa di sini. Ternyata dia juga tipe yang menindas yang lemah tapi takut pada yang kuat. Yang Mulia, bagaimana bisa Anda berada di sini? Apakah Anda mendengar teriakan hamba dan sengaja datang untuk menyelamatkan hamba? Yang Mulia, Anda kenapa? Bangun. Bangun. Cepat sadarlah. Nuono, kau sudah kembali. Kali ini aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Maafkan aku ya. Kau pernah bilang akan selalu menemaniku. Mengapa mimpi kali ini terasa begitu nyata? Kenapa tubuhku sekotor ini? Apa yang terjadi semalam? Bagaimana wanita ini bisa masuk? Semalam, aku terpaksa menyerap energi asalnya lagi. Rumput shanai berelemen kayu yang tampak biasa saja ini, ternyata mampu menekan iblis batin dalam diriku. Makhluk bodoh, jika bukan karena tubuh kasarmu ini masih ada gunanya, aku pasti sudah membuangmu ke sini untuk menjadi makanan binatang buas. Yang Mulia, Shanai, mengapa dia terluka parah seperti ini? Entahlah, jika kau penasaran, periksa saja sendiri. Kenapa ekspresimu seperti itu? Apa dia sudah hampir mati? Dia kan memang sudah kehilangan tulang dewanya. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Meridian paru-parunya rusak parah. Paru-parunya yang terluka masih dipenuhi energi dingin yang aneh. Choho, kenapa kau malah melamun? Cepat ke sana dan obati dia. Baik Yang Mulia, hamba laksanakan. Yang Mulia, apa di runtuhan istana Anda? Kalau bukan di sana, di mana lagi? Hamba akan segera melaksanakannya. Yang Mulia, kenapa Anda melakukan ini? Tidak disangka dia bisa tersenyum seperti itu. Cih, tubuhmu jadi agak gemukan ya, terasa empuk. Terima kasih ya. Berterima kasih kepadaku untuk apa? Terima kasih. Karena Yang Mulia telah memberiku obat mujarab dan membuatku gemuk. Ayo pergi, Shanai. Aku akan membawamu melihat sesuatu yang menarik. Shanai, hari ini aku akan membalas dendam untukmu. Bagaimana? Aku adalah calon permaisuri klan iblis. Jika kalian berani merusak asal-usul kekuatanku, tidak peduli siapa kalian. Yang Mulia pasti akan memusnahkan seluruh klan kalian. Bagaimana? Apa kau senang? Tapi dia kan calon istrimu. Istri? Kalau begitu, saat dia tiba di akhirat nanti, dia harus berterima kasih pada statusnya yang belum resmi ini. Apa yang kau tahu? Kau jauh lebih menarik daripada dia.
Aku tidak akan tega memperlakukanmu seperti ini. Tidak, Anda melakukannya bukan karena aku. Saya hanyalah seorang gadis penyakitan yang tidak berarti. Dengan sifat Anda yang penuh perhitungan, Anda tidak akan pernah bersusah payah demi seorang gadis penyakitan. Bahkan rela menyinggung seluruh klan naga hanya untuk menghukumnya. Anda melakukannya karena dia telah melampaui batas dan memicu kemarahan terbesar Anda. Bukan, Anda melakukan semua ini bukan demi aku. Aku hanyalah seorang gadis lemah berpenyakitan yang tak ada artinya. Dengan ketajaman pikiran yang mulia, tidak mungkin Anda mau repot-repot bertindak sejauh ini demi seorang gadis penyakitan. Bahkan sampai rela menyinggung seluruh kediaman Jiao. Anda menghukumnya adalah karena dia telah melanggar batas dan menyinggung wibawa Anda. Tapi, aku benar-benar sempat mempercayai Anda dan merasa sangat berterima kasih sampai menangis haru. Anda ingin menggunakan cara kejam ini untuk menakutiku, sekaligus membuatku bersujud penuh syukur sambil menangis. Jangan mimpi, terus kenapa? Jika aku bilang ini karena dirimu, maka ini memang karena dirimu. Hamba tahu, hamba bersalah. Hamba tidak seharusnya sok pintar, hingga merusak suasana hati yang mulia. Tujuan yang mulia pun kini sudah tercapai. Hamba memang sempat merasa sangat ketakutan tadi, tapi hamba juga berterima kasih karena Yang Mulia telah membalaskan dendam ini demi hamba. Sangat tegas dan kejam. Watakmu ini benar-benar memiliki ketajaman khas kaum iblis kami. Sayang sekali kamu harus lahir di alam dewa hingga menyia-nyiakan pusaka obat tiada tara sepertimu. Gadis yang menarik, jika Yang Mulia sudah puas bersenang-senang, bolehkah hamba kembali sekarang? Apa katamu? Hari ini hamba merasa luka dalam di tubuh hamba belum pulih, dan racun kayu di tubuh hamba masih terus menyebar. Jika hamba terus memaksakan diri untuk melayani Anda sekarang, hamba khawatir tidak akan bisa melayani Anda dengan baik. Yang Mulia selalu membenci orang yang bekerja lambat dan tidak becus. Karena itu, hamba mohon izin untuk kembali ke kamar samping demi memulihkan diri. Hamba harap Yang Mulia berkenan memberikan izin. Sudah. Yang Mulia, suasana hari ini sudah telanjur dirusak oleh gadis ini. Karena luka fisiknya belum pulih, cepatlah kembali dan pulihkan dirimu baik-baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Tuan Min Cheng. Siapa yang mengizinkanmu membiarkannya pergi? Tapi tadi, saat bawahan ini menyuruhnya pergi, bukankah Yang Mulia sendiri juga tidak menghentikannya? Hamba yang bersalah karena telah lancang melampaui batas dan bertindak sendiri. Mohon Yang Mulia mengampuni kesalahan hamba. Enyah kalian semua dari hadapanku. Biasanya dia begitu bersemangat, begitu mendengar. Aku merendahkan diri dan turun tangan langsung demi membelanya. Kenapa dia malah tidak tahu berterima kasih? Malah berani-beraninya dia menunjukkan muka masam di hadapanku. Yang Mulia, mungkinkah ada kemungkinan lain? Perisyanai sebenarnya sama sekali tidak marah. Melainkan dia ketakutan setengah mati oleh Anda dan melarikan diri, sungguh tidak berguna. Bagaimanapun Perisyanai hanyalah jelmaan dari roh tanaman yang belum lama berkultivasi. Roh tanaman secara alami menyukai kedamaian. Kejadian mengerikan seperti ini pasti baru pertama kali dia saksikan seumur hidupnya. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku tidak mengujinya dengan cara sekasar ini. Benar-benar membuatku kesal. Yang Mulia, apakah Anda tidak merasa sikap Anda pada Perisyanai Imagabat terlalu berbeda? Apanya yang berbeda? Meskipun biasanya Yang Mulia cukup murah hati pada bawahan, namun hamba telah mengikuti Anda selama puluhan ribu tahun. Baru kali inilah hamba melihat Anda begitu memeras otak demi seorang wanita, bahkan sampai membuat keributan besar hanya demi perasaannya. Hal ini sungguh membuat hamba merasa sangat lega. Lega apanya? Aku menahannya dan melindunginya. Hanyalah untuk memelihara aliran energi elemen kayu murni di dalam tubuhnya saja. Apakah Yang Mulia sungguh-sungguh hanya demi energi elemen kayunya saja? Kalau tidak, apalagi? Ayo pergi, tempat kumuh ini kotor sekali. Lalu Yang Mulia, bagaimana dengan Putri Xuan Qing? Apakah hamba harus segera menyelamatkannya? Jangan terburu-buru. Aku ingin Raja Jiao membayar semua ini beserta bunganya. Hamba mengerti. Mungkinkah dia sudah mati? Aku sudah memberinya waktu 3 hari penuh. Tapi luka luar sekecil itu pun masih belum sembuh? Bukankah Yang Mulia sendiri yang waktu itu bilang di luar penjara bawah tanah? Kalau Anda tidak ingin melihatnya lagi untuk beberapa hari ini, karena itu, hamba berani mengambil keputusan sendiri untuk membiarkannya beristirahat di paviliun samping. Mohon ampuni kelancangan hamba Yang Mulia. Beberapa hari lalu saat hamba sedang menjalankan tugas untuk Anda,
Hamba tidak sengaja melukai jalur energi di lengan hamba. Hari ini tangan dan kaki hamba benar-benar kaku dan sulit digerakkan. Hamba takut kecerobohan hamba ini malah akan merusak suasana hati yang mulia. Pekerjaan halus seperti melayani langsung kebutuhan yang mulia, hamba akan segera memanggil Peri Shanai untuk datang menggantikan. Tanganku terluka beberapa hari yang lalu, jadi pekerjaanku akhir-akhir ini agak ceroboh. Kedepannya, untuk urusan melayani Anda dari dekat, masalah obat untuk yang mulia tampaknya harus lebih sering merepotkan Peri Shanai. Ini memang sudah menjadi kewajiban hamba yang sebenarnya. Lagi pula, hamba harus berterima kasih. Karena beberapa hari lalu, Anda sudah membela hamba. Sehingga yang mulia mau mengampuni hamba. Itu cuma bantuan kecil. Masalah sepele tidak perlu dipikirkan. Berisik sekali, mereka berdua asyik mengobrol di luar sana. Kelihatannya mereka senang sekali. Apa mulutmu itu cuma dipajang sebagai hiasan di wajah? Tadi di luar pintu kamu mengobrol begitu asyik dengan Mian Sheng. Tapi kenapa begitu melangkah masuk ke dalam kamar tidurku, kamu langsung mendadak jadi bisu? Yang mulia, apa ikat pinggang ini diikat terlalu kencang? Tidak kok, yang mulia. Soal kejadian di penjara bawah tanah hari itu, hamba minta maaf. Minta maaf untuk apa? Hamba tidak seharusnya tidak tahu diri dan sok pintar hingga membuat Anda murka. Jika saja dari awal kamu sudah sadar seperti ini, kamu tidak akan sampai diusir dari sisiku selama 3 hari lamanya. Apakah yang mulia sudah salah paham akan sesuatu? Aku minta maaf karena aku ini takut mati. Bukan karena aku menyesal tidak bisa melihat Anda selama 3 hari ini. Sudahlah, kebetulan hari ini aku harus pergi ke lembah gua hantu untuk mengurus beberapa urusan penting. Karena tampaknya kamu begitu tidak bisa jauh-jauh dariku, kalau begitu aku akan membawamu pergi bersamaku saja. Singkirkan wajah linglungmu itu, dan cepat ikuti aku keluar. Wujud asli Tun Miansheng ternyata adalah binatang buas legendaris kuno, Changlun. Wujud asli Tuan Nisheng ternyata sangat besar. Aku sampai hampir tidak bisa berdiri tegak. Perjalanan ini, Peri Shandai. Hati-hati pegangan yang erat. Ada apa yang mulia? Aku takut setengah mati. Kau cukup jujur juga. Ikuti aku dengan erat. Di bawah adalah sungai Qinghui. Sekali terjatuh, jiwamu akan hancur lebur. Jika kau salah melangkah sedikit saja dan terjatuh, aku tidak sudi mengotori tanganku sendiri untuk menyelamatkanmu. Yang mulia, ada apa? Bolehkah hamba memegang tangan Anda? Kau ingin menggandeng tanganku? Menyeberangi sungai berbahaya ini, hamba takut terjatuh. Jadi hamba ingin memegang tangan Anda sebagai tumpuan. Dan sekalian, menyerap sedikit energi spiritual. Logika ini benar-benar tanpa celah ya. Jika kau mendambakan tubuhku, katakan saja langsung. Tidak perlu mencari-cari alasan mulia seperti itu. Karena aku tetap tidak akan setuju. Yang mulia, kita bersusah payah datang ke tempat yang sangat berbahaya ini. Sebenarnya apa yang sedang kita cari? Mencari sebutir pil spiritual. Pil spiritual tingkat apa itu? Sampai membuat Anda sendiri yang harus turun tangan. Khasiat luar biasa apa yang dimilikinya? Sebutir. Pil spiritual yang menentukan hidup dan mati alam dewamu. Apakah itu artinya seperti yang kupikirkan? Benar. Begitu aku mendapatkan pil ini, hal pertama yang akan kulakukan adalah memimpin pasukan ke utara, melewati alam dewa. Anda memberitahu hamba tanpa ragu seperti ini. Apakah Anda tidak takut hamba mencari kesempatan untuk kembali ke alam dewa dan membocorkan rahasia ini? Hanya dengan kemampuanmu? Tapi lebih baik waspada daripada menyesal. Bagaimana jika hamba benar-benar kabur kembali dan membocorkannya? Para munafik di alam dewa yang sok suci itu telah mencabut tulang dewa milikmu dan membuangmu ke sini. Jika dalam kondisi begini, kau masih ingin kembali dan membocorkan rahasia kepada mereka, maka kau benar-benar bodoh yang tidak bisa tertolong lagi. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu bersedia tinggal di sisiku. Jika kamu berani ingkar janji, kemanapun kamu melarikan diri di 3 alam, aku pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali. Coba saja kamu berani pergi. Lihat saja apa yang akan terjadi. Yang mulia, hati-hati, batu hitam ini menyembunyikan dendam kuno yang sangat pekat. Menarik. Hanya beberapa sisa makhluk kuno, beraninya mereka menantangku. Min Sheng, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sudah menurun. Baik yang mulia, jika aku mengulitinya dan menempanya menjadi pelindung tubuh yang lembut, lalu memberikannya kepada roh obat kecil yang sangat rapuh ini. Saat aku sedang tidak bersamamu, setidaknya dia tidak akan mati semudah itu. Tetaplah di sini dan jadilah penurut. Pelindung cahaya ini hanya bisa dilewati untuk keluar, tidak untuk masuk.
Jika kamu mencari mati dengan melangkah keluar walau hanya setengah langkah, aku sendiri yang akan mencabut tulangmu dan memurnikan jiwamu. Hamba patuh yang mulia. Hamba tidak akan pergi kemana-mana. Ah, siapa yang sedang berbicara? Mengapa? Atas dasar apa? Aku mencintai manusia di dunia ini. Tetapi kalian manusia, pikiran kalian telah dibutakan sedemikian rupa, hingga membuat negeri dewa yang telah kujaga selama bertahun-tahun ini terasa seperti lelucon yang sangat besar. Jika suatu hari nanti tidak ada lagi energi abadi di dunia ini, kalian semualah dalang di balik semua ini, tanpa terkecuali. Rubah kecil, aku tidak bisa membawamu pulang lagi. Suara siapa ini? Mengapa terdengar begitu menyedihkan? Mengapa dadaku terasa sangat sakit, seperti mau pecah? Apakah kamu benar-benar sudah bosan hidup? Aku sudah memerintahkanmu untuk tetap berada di dalam pelindung cahaya. Kenapa kamu malah berkeliaran kemana-mana? Apakah kamu tahu kalau tempat yang baru saja kamu injak itu adalah kolam kematian? Jika aku terlambat berbalik sedetik saja, sekarang kau bahkan hampir meleleh sepenuhnya hingga ke tulang-tulangmu. Tanpa sisa sama sekali. Aku tahu aku salah, nyelimucut sekali. Baru dimarahi sedikit saja sudah menangis sampai jadi seperti ini. Tidak, aku tidak menangis. Aku hanya terharu. Terima kasih yang mulia karena telah menyelamatkanku. Tubuhmu selemah itu. Jika kau pergi dariku, apa kau pikir kau bisa bertahan hidup di tiga alam ini? Ya, yang mulia benar sekali. Dengan tubuhku yang sudah ringkih ini, tanpa perlindungan dari yang mulia, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Yang mulia, Tuan Minsheng, pusaka apa ini? Ini adalah sisik terbalik naga zulong yang baru saja dipotong sendiri oleh Yang Mulia. Yang Mulia memerintahkan hamba untuk mengurus sisanya dan membawa pusaka ini kemari. Kenapa tadi kau tiba-tiba lari ke dalam genangan air mati itu? Tadi hamba tiba-tiba mendengar suara yang sangat menyedihkan. Suara itu seolah-olah menembus langsung ke dalam jiwa hamba dan terus-menerus memikat hamba untuk mendekat. Setelah itu hamba benar-benar kehilangan kesadaran. Hamba mengerti sekarang. Di dasar sungai ratapan hantu ini memang seringkali diselimuti oleh arwah penasaran dari zaman kuno. Mereka saling terhubung. Selama mereka bisa memperdaya makhluk hidup yang pikirannya lemah, mereka akan menggunakannya sebagai tumbal agar bisa bangkit kembali ke dunia. Mengingat wujud roh Perishanai begitu rapuh, dia pasti telah dirasuki secara paksa oleh arwah penasaran itu. Yang mulia, apakah itu pil roh yang sedang kita cari? Akhirnya ketemu juga. Yang mulia, pil roh ini sebenarnya milik sosok perkasa mana di alam dewa? Mengapa benda ini bisa memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh alam dewa? Milik gadis suci Phoenix dari alam dewa. Jika aku menelan pil roh milik gadis suci ini, aku akan memperoleh kekuatan sihir yang tiada tandingannya. Tapi yang mulia, mengapa pil roh ini terlihat begitu redup dan gelap? Pil roh ini belum hancur, jadi energinya tidak mungkin menguap begitu saja tanpa sebab. Pasti ada yang telah memasang segel kuno pada pil ini. Sampaikan perintahku. Segera sebarkan berita bahwa aku telah merebut eliksir suci sang gadis suci ke seluruh pelosok tiga alam. Aku tidak percaya kalau kelompok orang itu masih bisa tinggal diam. Dia benar-benar seorang tirani yang kejam. Berani-beraninya dia menggandeng tanganku. Aku terlalu malas untuk membuang-buang tenaga menyelamatkanmu dari tempat maut itu lagi. Kekuatan spiritual yang mulia. Iblis benar-benar tak terduga. Meskipun hanya meluap sedikit saja, sudah cukup untuk membuat tanaman obat kecil sepertiku ini kenyang setengah. Meskipun menyelinap dan mencuri energinya seperti ini agak kurang pantas. Tapi demi bertahan hidup, aku tidak peduli lagi. Setelah kelak posisiku benar-benar stabil dan berhasil mendapatkan seluruh kepercayaannya, aku baru akan mencari kesempatan untuk berterus terang. Untuk sekarang mari hisap saja dulu sepuasnya. Cao Chi, padahal aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati, tapi kau malah menipuku dan membantai seluruh klanku. Tegas sekali hatimu. Berani sekali kalian berkata tidak sopan di hadapan yang mulia. Trik murahan macam apa yang sedang direncanakan oleh ketua sekte kalian itu? Apa kalian pikir semua orang di sini buta? Ketua sekte kalian itu sangat ambisius. Bukan hanya mendambakan seluruh dunia iblis, dia bahkan berani bermimpi merebut tumal inti iblis sejati milik yang mulia yang telah dimurnikan selama 10.000 tahun. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa putri kandungnya sendiri
malah terjebak dalam siasat yang mulia dan menyerahkan token penelan tulang yang disiapkan sang ketua untuk memberontak. Begitu saja tanpa perlawanan. Seret mereka keluar, kurung di Gua Sembilan Kegelapan. Inilah cara kejam yang mulia iblis. Tampak tenang di permukaan, namun di balik senyuman santainya, ia bisa melenyapkan seluruh klan laut yang kuat tanpa sisa. Yang mulia, hidangan mana yang ingin Anda santap terlebih dahulu? Kenapa? Jangan bilang, gadis bodoh sepertimu berniat menyuapiku, Om, secara langsung. Tapi, jika engkau memang sangat ingin mencobanya, hamba bukannya tidak mau. Kamu dan Min Sheng duduklah dan makan bersama. Yang mulia itu kan punya fobia kotor yang sangat parah. Selama puluhan ribu tahun, beliau tidak pernah berada di perahu yang sama atau makan bersama orang lain. Hari ini matahari benar-benar terbit dari barat. Melapor yang mulia. Orang-orang dari alam dewa sudah datang. Siapa yang datang? Laporkan. Yang mulia yang datang adalah sang dewi dari alam dewa. Dewi, orang yang ingin mencabut urat dan menguliti tulangku itu. Dewi yang luar biasa munafik itu, dia datang. Ayo pergi, Xiao Santou. Hari ini aku akan membawamu untuk membuka mata. Ada apa yang mulia? Aku berasal dari alam dewa. Jika Dewi tahu aku masih bertahan hidup di alam iblis, dia pasti akan membawaku kembali dengan paksa. Jika dia berani merebut orang langsung di depan mataku, silakan saja suruh dia mencobanya. Aku tidak mau ikut dengannya. Aku ingin melayani. Yang mulia, bisakah Anda membantuku? Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Dasar gadis bodoh. Sepertinya kamu memang berniat untuk terus menempel padaku ya. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mengenali auramu. Kamu juga bisa ikut denganku menonton pertunjukan dengan tenang. Kenapa tidak merapal sihir naga terbang padaku? Kenapa malah harus mengubahku jadi kelinci sih? Takut apa? Kan ada aku di sini. Kedatangan sang dewi yang terhormat ke alam iblisku ini, apakah ada urusan penting yang ingin disampaikan? Sebelumnya, ku dengar Raja Iblis beberapa hari lalu di lembah Guyu, walaupun telah merebut sebuah pusaka suci dari alam dewa kami. Kedatangan Huaisi kali ini, tentu saja untuk mengambil kembali benda itu. Apakah yang dimaksud Dewi adalah pil roh milik gadis suci Phoenix? Tentu saja. Kenapa kamu begitu mudah digoda? Sudahlah. Aku tidak akan menjahilimu lagi. Cepatlah. Ini adalah janji atas nama langit dan bumi. Jika Yang Mulia bersedia mengembalikannya. Kami, alam dewa, secara sukarela melakukan gencatan senjata dengan alam iblis selama 10.000 tahun. Kami berjanji tidak akan pernah memicu perselisihan terlebih dahulu. Gencatan senjata 10.000 tahun, kalian alam dewa. Apakah benar-benar mengira semua makhluk di 3 alam ini tidak punya otak? Jika aku berbaik hati mengembalikan eliksir roh itu dan membiarkan gadis suci Phoenix memulihkan kekuatan dewanya. Pada saat itu, apakah 3 alam ini akan berperang atau damai? Bukankah itu semua hanya tergantung pada keputusan kalian? Para munafik, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Tindakan alam dewa kami selalu jujur dan terbuka. Kami tidak akan pernah melakukan perbuatan menjijikan seperti menjilat ludah sendiri. Bicara soal hal menjijikan, apakah perbuatan kotor yang dilakukan alam dewa kalian masih kurang? Dalam perang besar 30.000 tahun yang lalu, para dewa dan Buddha kalian menyelinap melintasi perbatasan, membantai habis seluruh wilayah alam iblis kami. Bahkan anak-anak kecil di alam iblis kami yang tidak pernah berlumuran dosa pembunuhan, balita yang baru saja mendapatkan wujud raksasa mereka, kalian hancurkan inti jiwa mereka tanpa ampun, lalu menggantung sisa-sisa jiwa dewa mereka di depan formasi perang. Saat kalian memamerkan kekuatan dengan sombongnya itu, apakah kalian masih pantas mengaku bukan golongan yang menjijikan? Lalu, Yang Mulia, apa yang sebenarnya harus kami lakukan agar Anda mempercayai ketulusan alam dewa kami? Ketulusan? Bagus sekali. Aku ingin kau tinggal di sini sebagai sanderaku. Apa maksud Raja Iblis? Eliksir roh itu sudah berada di tanganku. Apa salahnya jika kuberikan padamu? Sedangkan kau, sang gadis suci, karena kau sudah telanjur datang ke sini, kenapa tidak tinggal saja? Jadilah tamuku di sini. Dia rela menyerahkan eliksir roh yang bisa menjungkir balikan alam dewa begitu saja, menyerahkannya dengan cuma-cuma. Apakah dia benar-benar jatuh cinta begitu dalam pada sang gadis suci? Yang Mulia, kenapa Anda bersikeras menyuruh Huaisi tinggal?
Aku tidak pernah suka menjelaskan tindakanku kepada siapapun. Cukup satu kata, tinggal atau tidak. Baiklah, bertamu selama 3 hari saja sudah cukup. Jika setelah 3 hari kau tidak, eliksir roh ini telah disegel oleh formasi kuno. Apalagi setiap hari harus dirawat di tempat yang penuh energi yin seperti lembah Guyu. Hanya hawa dingin dan jahat di dunia iblis inilah yang bisa menjaga agar sumber kekuatannya tidak hancur. Jika engkau nekat membawa pergi pil spiritual itu secara paksa, tubuhmu akan langsung meledak hancur berkeping-keping. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga benda ini? Semuanya terserah pada keputusan Dewi sendiri. Aku mengerti. Kenapa? Kenapa harus marah? Kenapa? Begitu mendengar aku ingin menahannya di sini, kau langsung cemburu, kau benar-benar ingin berubah kembali ke wujud semula. Kau pasti akan menyesal. Galak sekali sih. Kau sendiri yang memaksa aku untuk mengubahmu kembali, tapi sekarang kau malah langsung menjatuhkan diri ke pelukanku. Hamba tidak melakukannya, Yang Mulia. Mengenai kitab kuno yang Anda minta untuk hamba selidiki, hamba telah menemukan cara untuk membuka segel pil spiritual ini. Sepertinya, keluar. Hei, kau benar-benar marah? Aku kan hanya bercanda denganmu. Pada gadis bodoh yang kurus kering sepertimu, aku sama sekali tidak tertarik. Iya, hamba memang tidak bisa diajak bercanda, hingga merusak suasana hati Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak memiliki perintah lain, hamba mohon undur diri dulu. Hamba tidak berani. Cih, kalau begitu kau memang sedang cemburu. Yang Mulia bercanda saja. Untuk apa hamba cemburu? Sejak aku meminta Dewi untuk tinggal, sikapmu sudah kelihatan aneh. Memberinya pil spiritual itu sebenarnya punya tujuan lain. Dewi adalah murid langsung dari gadis suci Phoenix. Di dunia ini mungkin hanya dia yang sanggup membuka segel pada pil spiritual itu. Jadi Anda memberikan pil spiritual itu kepadanya. Bahkan bersusah payah menahannya sebagai sandera. Hanya demi menggunakan tangannya untuk membuka segel pil spiritual itu. Lalu bagaimana dengan Poran? Hamba mengerti. Kepalaku agak sakit. Besok sudah malam bulan purnama tanggal 15. Iblis dalam dirinya pasti akan mengamuk lagi kan? Kalau begitu, biar hamba pijat sedikit ya. Yang Mulia. Pintar. Yang Mulia, bagaimana keadaan Anda? Keluar, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Yang Mulia, cepat cobalah ini. Ku bilang keluar, apa Minsheng yang lancang menyuruhmu datang? Tunggu sampai aku melewati cobaan ini. Aku tidak akan pernah mengampuninya. Bukan Tuan Minsheng. Hamba sendiri yang ingin kemari. Terakhir kali Anda kehilangan kendali seperti ini. Wami. Tapi setelah menyerap paksa inti kayu asal milik hamba, Anda bisa kembali sadar. Karena itu hamba yakin pengetahuan bahwa inti kekuatan hamba sangat mujarab untuk menekan iblis di dalam diri Anda. Kedatangan hamba kali ini, ia sebenarnya hanya ingin mencoba peruntungan demi membuktikan dugaan hamba. Aku sangka Anda benar-benar berada di sini. Siapa peduli dengan dugaanmu? Sekarang juga cepat keluar dari sini. Sebenarnya, hamba tahu betul. Ya, Mbak. Alasan Yang Mulia menyelamatkan dan melindungi hamba. Tanan bahkan membiarkan hamba tetap di sisi Anda. Bodoh adalah karena Anda tahu inti kekuatan hamba berguna bagi Anda. Lalu alasan Anda menolak keras sekarang dan tidak mau menyerap inti kekuatan hamba, Ibemar adalah karena khawatir dengan tubuh roh hamba yang sangat lemah ini. Tadamum tidak akan sanggup menahannya, lalu jiwa hamba akan lenyap, bukan? Semua ini hamba tahu. Selama ini Yang Mulia sudah memperlakukan hamba dengan sangat baik. Hamba juga ingin membantu Yang Mulia. Namun dengan tubuh hamba yang sudah sekarat ini, satu-satunya yang bisa hamba berikan hanya inti kayu asal ini. Jika tidak, hamba pasti sudah lama lenyap dari dunia ini. Karena tulang dewa hamba telah dicabut. Wan meridian spiritual hamba telah mengering. Lakukanlah. Hamba benar-benar bisa bertahan. Jika terasa sakit, katakan padaku. Dalam kondisi begini pun, masih saja sok kuat. Hamba, Yang Mulia. Yang Mulia Anda menekannya. Sakit. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hanya saat energi spiritualnya ditarik keluar tadi yang agak sakit. Sekarang sudah tidak sakit sama sekali. Ayo, mari kita kembali. Dia tidak menyukaiku? Baik, aku akan mundur. Yang Mulia, makhluk besar ini, kenapa dia selalu tinggal di dalam gua yang gelap ini? Aku lihat dia sangat lincah. Apakah dia tidak mendambakan kebebasan di luar sana? Sifat dasarnya memang sangat liar dan nakal. Dia tidak tahu batasan.
Terakhir kali aku membawanya keluar dari gunung, Netemaum, karena terlalu bersemangat. Dia hampir menginjak-injak sampai hancur seluruh prajurit iblis di barisan depan dunia iblis. Ya ampun. Terakhir kali aku ke sini, dia hanya ingin bermain-main denganku. Tapi hampir saja membuatku mati terhempas. Aku bisa bertahan hidup sampai sekarang benar-benar berkat perlindungan surga. Benar-benar berkat berkah leluhur. Jangan lambat begitu, cepat jalan. Yang mulia tidak perlu repot-repot seperti ini. Tubuh asliku adalah wujud asal tanaman herbasyanai yang membawa energi kehidupan alami. Kerusakan kecil pada urat spiritual ini bisa sembuh dengan sendirinya. Padahal biasanya dia tiran yang sombong dan berlidah tajam. Tapi jika dilihat dari sudut ini, jebas, garis wajahnya yang kaku dan dingin malah tampak begitu lembut. Bahkan ada semacam kelembutan yang membuat jantungku berdebar kencang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, aku merasa agak aneh. Aneh, dasar gadis bodoh. Jangan-jangan kamu mengira perban yang kupasang ini terlalu jelek? Jangan bergerak. Apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja mengoleskan ramuan pelindung pada retakan urat spiritual di belakang lehermu. Memangnya kamu pikir, aku mau melakukan apa lagi? Terima kasih banyak atas perhatian yang mulia. Tapi luka di leher belakang dan bahuku benar-benar tidak perlu diobati lagi. Hamba tidak ingin mengganggu waktu istirahat yang mulia. Aku mau kembali dan tidur dulu. Larinya cepat sekali. Kenapa dia bersikap seolah aku benar-benar ingin memakannya? Kau tahu seberapa keras perjuanganku. Hanya untuk bisa membuat gadis bodoh sepertimu ini sedikit lebih gemuk. Baru beberapa hari tidak berjumpa, kenapa tubuhmu menyusut lagi? Jika Yang Mulia bersedia membiarkanku keluar, aku pasti akan lebih gemuk. Aku membiarkanmu memulihkan diri di dalam penghalang ini, agar kau merenungkan kesalahanmu. Apakah kau sudah menyadari kesalahanmu? Yang Mulia, tolong biarkan aku keluar ya. Aku merasa jika terus berada di tempat yang gelap gulita ini, aku benar-benar bisa mati kebosanan. Apakah kau sedang bermanja-manja padaku? Sebenarnya apa isi kepala iblis ini? Aku ini sedang berjuang untuk bertahan hidup, tahu? Tapi jika cara ini memang mempan pada Yang Mulia, Anda boleh saja menganggapnya begitu. Tersenyumlah untukku. Ini adalah secercah energi murniku yang tercipta dari kekuatan sihir. Bawalah ini bersamamu mulai sekarang. Jika kau menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, aku akan langsung mengetahuinya seketika itu juga. Jangan besar kepala dulu. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkan hidup atau matimu. Hanya saja jika kau mati semudah itu, aku akan kehilangan sebuah mainan yang sangat menyenangkan. Aku mengerti. Kau membentakku? Beraninya kau membentakku? Pelayan ini pantas mati. Pelayan ini mohon undur diri. Hormat saya Dewi, mari langsung ke intinya saja. Raja Iblis itu mengawasiku dengan sangat ketat. Aku meninggalkan ilusi boneka kertas di sini, agar bisa meloloskan diri. Kita tidak boleh tinggal terlalu lama. Apakah barang yang kuminta sudah kau temukan? Cermin melayang yang Anda minta sudah ditemukan. Namun untuk mengaktifkan cermin ini, masih memerlukan sebilah pedang dari orang di dalam cermin, atau benda pribadinya sebagai perantara, serta kekuatan dari benda tersebut. Aku punya caraku sendiri. Di kemudian hari, aku akan mencari kesempatan untuk menyelinap ke kediaman Cangkilan dan mengambilnya. Hal ini hanya langit dan bumi yang tahu. Hanya kau dan aku yang tahu. Jika sampai ada orang ketiga yang mengetahuinya, kau pasti tahu sendiri apa akibatnya. Anda tahu sendiri, Guru, hati ini hanya setia kepada Guru saja. Guru, jika rencana ini berhasil, kesadaran Cangcilan akan sepenuhnya dikendalikan oleh cermin Suan Kong. Dia akan menjadi semakin terobsesi dan jatuh cinta padaku, serta menuruti semua ucapanku tanpa ragu. Kau harus tahu diri dan sadar akan posisimu. Jangan pernah memikirkan hal yang macam-macam. Muridmu mengerti, Guru. Gawat, kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan pernah biarkan dia kembali dalam keadaan hidup. Muridmu akan segera menghabisinya di tempat. Sembunyikan aku, tolong aku. Semut kecil tidak tahu diri sepertimu. Mana pantas menggunakan wajah ini? Matilah kau, Gausing! Tetaplah di sini. Aku akan membereskanmu nanti. Hanya seekor siluman kucing beraninya menyentuh orang milikku. Kau memang punya 9 nyawa, tapi aku juga bisa membunuhmu 9 kali. Wah, malam ini aku benar-benar tidak akan bisa tidur. Apakah dia sudah kabur? Kau ini, apa kau sadar? Apa yang sebenarnya baru saja kau lakukan? Apa kau pikir setelah belajar sedikit ilmu bela diri yang dangkal, kau bisa bertindak seenaknya dan melawan Dewi dari alam dewa secara langsung? Aku tidak. Tidak apa? Beraninya kau tanpa seizinku dan tanpa sepengetahuanku pergi menemui sang Dewi sendirian.
Kamu pikir kamu benar-benar tidak tersentuh dan bebas bertindak sesuka hatimu? Jika aku terlambat mengambil tindakan walau sedetik saja tadi, kamu pasti sudah mati sekarang. Mati! Apa kamu tidak paham? Apa aku harus mengurungmu rapat-rapat? Dan baru kamu mau menurut. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. A- aku, aku salah karena sudah lancang keluar tanpa izin. Tapi, tapi aku benar-benar tidak bermaksud membangkang perintah Anda. Begitu keluar, aku langsung melihat Huayu. Dia bersikap sangat mencurigakan. Jadi aku ingin memeriksanya untuk Anda. Aku, aku takut dia menggunakan segel pusaka itu untuk mencelakai Anda. Padahal aku sudah bersembunyi dengan sangat baik. Tapi tiba-tiba petir menyambar. Ini salahku yang terlalu lemah. Maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghindar dariku? Ah, jangan marah. Jangan menangis lagi. Baik, aku tidak menangis lagi. Tapi yang mulia, pinggangku benar-benar sakit sekali. Aku, kita Wongi, tidak seharusnya melampiaskan amarah padamu sebelum mencari tahu kebenarannya. Yang mulia, apakah Anda sedang meminta maaf kepada hamba? Seumur hidup, aku tidak pernah tahu bagaimana cara menulis kata minta maaf. Kamu saja, gadis bodoh yang salah paham. Iya, hamba mengerti. Yang mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang cermin Xuan Kong? Pusaka kuno yang bisa membaca hati dan mengendalikan jiwa itu? Ada apa dengannya? Tadi hamba diam-diam mendengar sang dewi berkata, Kuritoniromna, kalau dia ingin menggunakan cermin Xuan Kong untuk melawan Anda. Dia juga bilang, jika pusaka itu diaktifkan, itu bisa memanipulasi pikiran Anda. Membuatkan Anda menjadi sangat tergila-gila padanya. Cermin Xuan Kong itu jelas-jelas hanyalah benda gaib yang sesat. Apalagi jika didengar dari nada bicaranya, dia jelas sekali punya niat terselubung pada Anda. Tapi aneh juga, kalau memang Anda menyukainya dari awal, kenapa dia harus repot-repot melakukan hal yang sia-sia? Sampai menggunakan pusaka kuno agar Anda semakin tergila-gila padanya. Aku menyukainya? Siapa yang bilang padamu kalau aku menyukai wanita itu? Wanita berhati iblis yang penuh kelicikan itu? Jadi Anda tidak menyukainya? Dari mana kamu dengar omong kosong itu? Rumornya semua orang di tiga alam berkata begitu. Kata mereka, dalam perang besar antara dewa dan iblis 3.000 tahun yang lalu, Anda bagaikan dewa pembantai yang turun ke dunia, melewati kam garis depan alam dewa, tapi anehnya di saat-saat terakhir, Anda justru melepaskan Dewi Huaisi begitu saja. Tentu saja semua orang mengira Anda masih memiliki perasaan padanya. Kenapa Anda tertawa? Aku menertawakan betapa bodohnya seluruh makhluk di tiga alam ini. Jika aku benar-benar menyukai Dewi itu, aku tidak mungkin membiarkannya pulang dengan selamat ke alam dewa. Jika bukan karena perasaan suka, lalu kenapa saat itu Anda, Kipo, begitu bermurah hati untuk melepaskannya? Karena wajahnya itu, Kipo, sangat mirip dengan orang yang selalu hadir di dalam mimpiku. Orang di dalam mimpi? Bagaimana keadaanmu? Murid tidak apa-apa, ini hanyalah luka kecil biasa. Guru tidak perlu khawatir. Aku tidak bertanya tentang lukamu. Yang kumaksud adalah Raja Iblis. Murid yang bodoh ini tidak tahu bagian mana dari Raja Iblis yang guru maksud. Tentu saja kekuatan cangkilan yang sebenarnya saat ini. Kalau itu, sangat sulit diukur. Saat dia baru saja muncul, tekanan aura yang dipancarkannya Bonitudi langsung memutuskan urat jantung murid dalam sekejap. Salah satu nyawa murid juga harus melayang di sana. Kurang ajar, tidak kusangka pertemuan kita malam ini untuk merundingkan masalah Xuan Kongjing ternyata bisa diketahui oleh orang ketiga. Murid lalai dalam bertugas, murid pantas mati. Sudahlah, masalah ini tidak bisa menyalahkanmu. Siapa yang sangka sang Raja Iblis rela demi seorang pencuri tak dikenal? Sampai turun tangan sendiri. Pada akhirnya apakah kamu sempat melihat jelas wajah asli orang yang membuntutimu itu? Sebenarnya siapa dia? Kultivator wanita licik itu benar-benar tidak tahu malu demi merayu sang Raja Iblis. Dia bahkan menggunakan sihir untuk memalsukan wajah yang sangat mirip dengan Anda, Guru. Dia pantas mati. Setelah luka muridmu ini sembuh, aku pasti akan membunuh si peniru itu dengan tanganku sendiri demi membalaskan dendam, Guru. Tunggu, kamu bilang dia sangat mirip denganku, kan? Jadi, ternyata dia belum mati. Padahal tulang dewa dari dewa pendosa itu sudah dicabut. Tapi jiwanya ternyata belum juga hancur lebur. Bahkan,
dia sekarang malah bersekongkol dengan penguasa dunia iblis. Tuduhan pengkhianatan ini sungguh sangat menarik sekali. Tapi kultivator wanita itu sudah melarikan diri. Sang Raja Iblis pasti akan mulai curiga. Apakah guru masih ingin kembali ke sana? Jika tidak kembali, lalu bagaimana dengan token sosok dalam cermin yang dibutuhkan cermin Swan Kong? Tidak masalah, tanpa barang kenangan dari Cangkilan, kita masih bisa menggunakan barang peninggalan guruku, sang gadis suci Phoenix. Gadis bodoh sepertimu ternyata punya otak juga. Kau tahu cara mengaktifkan batas spiritual demi membuatku menyelamatkan nyawamu. Rendah hati saja, rendah hati saja. Terima kasih atas pujiannya yang mulia. Dasar bodoh, apa kau benar-benar mengira aku sedang memujimu? Tapi ini semua juga berkat kehebatan. Yang mulia, yang tiada tanding. Jika saja yang mulia tidak datang tepat waktu, nyawa hamba yang tak berharga ini pasti sudah melayang di gunung belakang malam ini. Senjata rahasia untuk perlindungan diri di tanganmu itu terlalu kasar dan tidak berguna. Jika terkunci oleh kesadaran spiritual dari kultivator tingkat tinggi, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menembus pertahanan mereka. Apanya yang tidak berguna? Ini adalah sayap pelindung diri yang hamba buat. Siang dan malam di halaman belakang, sampai lupa makan dan tidur demi merakitnya. Hanya tumpukan rongsokan begini? Meskipun senjata ini memang belum pernah mengalahkan tokoh hebat, tapi setidaknya ini adalah senjata penyelamat hidup hamba. Bagaimana kalau aku mengajarimu cara menjadi lebih kuat? Dengan tubuh roh sepertiku ini, sudah ditakdirkan untuk tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Kakek Tengsu dari Gunung Tian pernah berkata, wujud asliku hanyalah sebatang rumput Shanai, yang sejak lahir hanya memiliki kekuatan murni untuk menyembuhkan. Sangat sulit bagiku untuk melatih sihir mematikan yang memiliki daya serang tinggi. Omong kosong, di dunia ini, tidak ada satupun hal yang bisa menentukan seberapa berharganya dirimu. Bahkan yang disebut sebagai takdir langit sekalipun, ia pun tidak berhak melakukannya. Ambil ini hadiah untukmu. Wah, pusaka apa ini? Buka dan lihatlah sendiri. Ini adalah tulang belakang ular Yishe dari jurang alam siluman, yang diasah dan dibentuk menjadi senjata. Tidak hanya mampu menebas besi bagai lumpur, sangat tajam tanpa tandingan. Tetapi sumsum tulangnya juga mengandung racun mematikan yang langsung membunuh seketika saat terkena darah. Ini 100 kali lipat lebih hebat daripada rongsokan besi milikmu itu. Lalu, tadi aku langsung menyentuhnya dengan tangan kosong. Apakah aku akan langsung mati keracunan sekarang? Dasar bodoh. Benda ini sudah kutempa menggunakan energi iblis murniku. Selain kita berdua, jika ada orang lain yang berani menyentuhnya sedikit saja, bahkan si tua bangka Kaisar Langit dari alam abadi sekalipun, akan langsung terkena efek racunnya seketika, dan seluruh urat nadinya akan hancur lebur. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Yang Mulia. Kekuatan sihir. Yang Mulia sungguh tiada tanding, sangat berwibawa dan gagah perkasa. Tuan Minsheng, apakah gerakan antisipasiku tadi bisa dibilang berhasil? Gerakan tubuhmu sangat lancar, dan kau memanfaatkan peluang dengan sangat tepat. Peri Shanai sungguh luar biasa. Tuan Minsheng tadi berlatih tanding denganmu, bahkan tanpa menggunakan 10% kekuatan sihirnya sedikit pun. Meskipun hanya 10%, tapi itu tetap membuktikan kalau aku sudah berkembang, kan? Tuan Minsheng, bagaimana kalau mulai besok, Anda menggunakan 20% kekuatan sihir saat berlatih tanding denganku? Aku jamin aku sanggup menahannya. Syukurlah, tadi bawahan sempat merasa cemas. Khawatir Peri Shanai akan menyalahkan bawahan karena tidak mengerahkan seluruh kekuatan, atau karena terlalu meremehkan lawan. Ninseng, bawahan, setelah ini temani aku kembali ke istana peristirahatan. Peri Shanai akan datang lagi besok untuk menemanimu berlatih. Yang Mulia, apakah hari ini suasana hati Anda sedang buruk? Suasana hati, aku hari ini sangat baik, Ci. Kalau begitu, karena Anda sudah selesai beristirahat siang ini, Owi, bolehkah bawahan pergi ke halaman belakang lagi untuk menemani Peri Shandai berlatih? Begitu bersemangat ya. Kalau begitu, hari ini pergilah ke jurang Sungai Lumpur untuk menambang. Bawahan, pergi ke tempat sedingin ekstrem yang sangat jauh itu. Lalu harus pergi berapa hari? Tergantung suasana hati aku. Saat suasana hati, aku sudah benar-benar membaik. Baru kau boleh enyah kembali ke sini. Yang Mulia ampuni hamba. Sedang memikirkan apa? Sedang memikirkan Tuan Minsheng. Dasar gadis bodoh. Untuk apa memikirkannya? Karena sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Lalu apakah kau merindukan aku? Sangat rindu, rasanya sampai mau mati. Kenapa menutup pintunya? Aku harus pergi ke Gua Jiao.
Yang Mulia, apakah Anda begitu kesakitan sampai jadi linglung? Anda kan sekarang sudah memiliki hamba di sini. Menyerap energi asal di Gua Jiao juga sama saja. Di sini pun Anda juga bisa menyerapnya. Kenapa harus memaksakan diri pergi ke tempat gelap dan gua dingin yang rusak itu hanya untuk menderita? Aku akan melakukannya dengan lembut. Yang Mulia, silakan serap saja energinya dengan tenang. Beberapa hari ini aku sudah jauh lebih gemuk karena dirawat olehmu. Rasa sakit sekecil ini pasti sanggup kutahan. Kenapa tiba-tiba terasa begitu kuat? Tunggu, ini kan hanya menyerap energi asal saja. Kenapa malah jadi begini? Sembunyi, cepat sembunyi. Hei, bangun, bangunlah. Kau tidak boleh menindihku seperti ini. Lompat, cepat lompat. Apa yang merasukiku tadi? Kenapa aku bisa bersikap sekonyol itu? Sembunyikan dirimu, dasar mesum. Bagus, bagus sekali. Kalau kamu tidak bangun juga, aku akan mencabut urat-uratmu, lalu melemparmu ke dalam tungku alkimia untuk direbus. Aduh, aduh, ah! Pergi sana. Berani-beraninya kamu menendangku. Kalau kamu masih tidak mau membuka mata, aku akan menggigitmu sekarang juga. Nggak mau, jangan. Aduh, pagi-pagi begini, kenapa Anda selalu saja ingin memakan saya? Kakakmu, saya kenapa? Semalam saat Anda kehilangan kesadaran, apa yang sudah Anda lakukan kepada saya? Apakah Anda sendiri masih ingat? Tidak ingat. Kenapa? Memangnya saat aku menyerap energi murnimu kemarin, aku benar-benar melakukan sesuatu yang melampaui batas padamu? Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Apa aku menciummu atau melakukan hal yang lain? Cukup, hentikan. Anda tidak melakukan apa-apa kok. Cuma menyerap energi murni saja. Sampai jumpa. Aku bahkan belum selesai bicara, tapi dia sudah lari cepat sekali. Benar-benar berani sekali. Nona, beberapa hari ini di istana sepi sekali. Tidak terlihat satu orang pun. Kamu sebenarnya pergi bertugas kemana sih? Saya pergi ke dunia fana. Untuk apa kamu pergi ke dunia fana? Apakah seru di sana? Ya ampun. Kalau saja Yang Mulia tidak berubah pikiran di saat-saat terakhir dan mengirimku ke dunia fana untuk menyelidiki pergerakan mata-mata alam dewa secara diam-diam. Mungkin saat ini aku masih berada di sungai lumpur, di tambang yang gelap gulita, dan sedang menggali batu bara. Seru sekali dunia manusia itu terasa sangat hangat dan hidup. Hamba juga baru pertama kali ini ditugaskan ke sana. Memang terasa sangat unik. Lain kali kalau ada kesempatan, akan kuajak kamu jalan-jalan ke sana. Kudengar di dunia manusia sebentar lagi mau menyambut tahun baru. Pasti suasananya ramai sekali. Aku jadi benar-benar ingin pergi melihatnya. Aku akan ke halaman belakang sebentar. Kalian habiskan saja dulu makanan kalian. Baru setelah itu melapor. Baik, bukankah biasanya Yang Mulia kalau makan selalu perlahan dan santai? Kenapa hari ini beliau pergi secepat ini? Mungkin karena urusan pemerintahan belakangan ini sangat menumpuk. Yang Mulia pasti kelelahan. Oh ya, waktu di dunia manusia, aku sempat mendapatkan 2 guci arak bunga persik yang sudah disimpan selama 100 tahun. Arak ini rasanya sangat lembut dan tidak gampang memabukkan. Kapan-kapan akan kuberi kamu sedikit untuk dicoba. Boleh, boleh banget. Oh ya, Tuan Minseng, ada satu hal yang dari dulu ingin kutanyakan. Bukankah Sang Dewi sudah pergi? Lalu, bagaimana dengan pil rohnya? Apakah pil itu juga ikut dia bawa pergi? Tentu saja kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Hari itu, begitu kamu menyadari ada gerak-gerik yang mencurigakan, Yang Mulia langsung memerintahkanku menggunakan sutra ulat bayangan untuk mengambil pil roh asli yang disembunyikan di balik lengan bajunya dan menukarnya secara diam-diam tanpa dia sadari. Yang Mulia, biarkan Yang Mulia menenangkan diri sendirian dulu sebentar. Tuan Minseng, aku ingin bertanya sesuatu mengenai rumor di luar sana tentang kakak seperguruan Yang Mulia yang merebut takhta. Apakah itu benar? Apa kamu sudah gila? Jangan sekali-kali berani membahas masalah ini di hadapan Yang Mulia. Satu patah kata pun jangan sampai terucap. Kamu kan sudah pernah mendengar ceritaku? Beban yang dipikul oleh Yang Mulia itu sangatlah berat. Beliau pun sebenarnya tidak terlahir sebagai orang yang kejam dan berdarah dingin seperti ini. Yang Mulia memperlakukanku dengan sangat baik. Karena itulah, aku justru semakin ingin mengenal beliau lebih dalam. Kalau begitu, Anda hanya perlu memberitahu saya. Katakan padaku, apakah rumor itu benar atau tidak. Yang Mulia sudah hidup dalam kesendirian selama ribuan tahun. Jika memungkinkan, aku juga berharap ada seseorang di dunia ini yang benar-benar bisa memahaminya. Di sini terlalu ramai dan banyak mata yang mengawasi. Ikutlah denganku. Tanyakan saja. Mengenai masalah kakak seperguruan, apakah itu benar? Ya, itu benar.
Lalu bagaimana dengan Yang Mulia? Apakah beliau memiliki kesulitan mendalam yang sangat rahasia? Benar sekali. Lalu, setiap kali malam bulan purnama tiba, penyakit aneh dan iblis dalam hati Yang Mulia semuanya berkaitan dengan hal ini. Benar, Peri Shanai. Bakatlah Ria Yang Mulia, sejak beliau dilahirkan, sudah menentukan takdir masa depannya dengan sangat kejam. Apakah bakat lahiriah itu merujuk pada sepasang mata biru yang unik itu? Benar sekali. Mata biru itu di klan rubah hitam kami. Sejak leluhur kuno tidak pernah ada lagi pemilik mata biru yang lahir ke dunia. Kitab kuno mencatat, jika klan rubah hitam melahirkan pemilik mata biru, siapapun yang memiliki mata biru itu akan menguasai dunia. Aku juga pernah mendengar sedikit tentang rumor itu. Tapi, karena mata biru itu sudah menjadi bakat yang sangat luar biasa dan tak tertandingi, mengapa beliau masih harus merebut jiwa kakak-kakaknya? Karena ibu kandung Yang Mulia, setelah Yang Mulia Raja Iblis Abadi gugur, dia benar-benar menjadi gila. Orang itu sangat ambisius. Entah dari mana dia menemukan sebuah jurus terlarang perampasan jiwa yang sangat keji. Dan untuk melatih jurus terlarang semacam itu, syarat utamanya haruslah pemilik mata biru dari garis keturunan rubah hitam. Fungsi dari jurus terlarang ini adalah untuk membuat cangkilan menumbuhkan 9 ekor. Benar, hanya dengan menyerap habis secara langsung jiwa primordial dari 8 kakak kandung yang satu darah. Untuk menyempurnakan wujud 9 ekor, barulah beliau bisa memiliki kekuatan untuk menyapu bersih 3 alam dan menyatukan dunia. Sejak Yang Mulia masih kecil, beliau sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan kasih sayang. Orang yang paling beliau hormati dan sayangi adalah kakak keduanya. Namun, demi memaksanya menguasai jurus terlarang itu, ibu kandungnya, bahkan dengan sangat kejam dan gila, memaksanya untuk menelan. Dia meracuninya dengan pil huiki, benda kuno paling sesat. Ketika Yang Mulia tersadar dari hilang kendali akibat energi buruk itu, dengan sangat bersusah payah memulihkan kesadarannya. Kakak kedua yang paling dicintainya sudah tewas mengenaskan tepat di hadapannya, dan kedua tangannya sendiri telah berlumuran darah saudaranya. Seketika itu juga mental Yang Mulia langsung hancur. Namun, wanita beracun itu bukannya berhenti, malah dengan gilanya meningkatkan dosis pil huiki tersebut. Hingga Yang Mulia, dengan rasa sakit yang luar biasa, terpaksa menelan habis semua jiwa spiritual ke-8 kakaknya. Namun, untuk bisa menumbuhkan 9 ekor yang sejati, Yang Mulia harus menerima dengan sukarela kekuatan dendam yang sangat besar ini. Alam bawah sadar Yang Mulia sempat menolaknya, membuat jiwa spiritualnya hampir hancur berkali-kali. EDT. Hingga akhirnya, dia menyusut menjadi wujud anak rubah yang sangat lemah, lalu melarikan diri dari istana iblis. Dia pun menghilang dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya ketika para panglima iblis bersusah payah menemukannya kembali, ibu kandungnya yang gila itu rupanya telah terkena serangan balik dari ilmu terlarang, dan keadaannya sudah diambang kematian. Aku sendiri kurang tahu kelanjutan kisahnya. Aku hanya tahu bahwa pada malam itu, rasa duka, amarah, dan energi jahat yang menumpuk di dalam tubuh Yang Mulia meledak sepenuhnya. 9 ekornya terkibas keluar bagaikan dewa iblis pemusnah dunia. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia membantai habis pasukan alam dewa tanpa ampun. 30.000 prajurit garda depan yang mencoba menyerang di saat lengah. Padahal ibu kandungnya menghalalkan segala cara untuk memaksanya melakukan semua itu. Hanya demi membuatnya bisa menyatukan 3 alam dan membantai semua orang munafik di alam dewa. Peri Shanai, Yang Mulia menyerang alam dewa, adalah takdir yang sama sekali tidak bisa ia hindari. Hari itu pasti akan tiba. Jadi bersiap-siaplah. Sejak kapan penyakit aneh Yang Mulia ini dimulai? Sejak dia benar-benar menumbuhkan 9 ekornya. 3.000 tahun yang lalu, rasa sakit yang membuatnya lebih baik mati ini, ternyata sanggup dia tahan selama 3.000 tahun. Mengenai rumor yang beredar, aku biasanya hanya percaya sepertiganya. Mengapa ibu cangkilan tiba-tiba, hanya dalam waktu 1 malam, sifatnya berubah drastis, bahkan sampai gila dan tega memaksanya dengan kejam. Di balik semua ini, mungkin ada pemicu mematikan. Yang tersembunyi, setelah ini selesai, aku pasti akan menyelidiki kasus lama ini sampai tuntas. Hanya ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya sebelum pergi, sebagai balas budi terakhirku padanya. Tuan Minsheng, ayo cepat bangun dan lanjut minum. Tidak kuat lagi, tidak kuat lagi. Peri Chen, kapasitas minummu benar-benar hebat. Biasa saja. Loh, kenapa aku bisa punya sayap dan terbang begini? Kamu, hahaha, Cangcilan, kenapa kamu ke sini? 1,
2, 3. Iya, 3. Wah, ada 3 cangkilan. Kamu mabuk, biar aku bawa kamu kembali. Nggak mau pulang, aku belum puas minum. Aku mau minum lagi. Bawa Micheng kembali. Siapkan sup pereda mabuk, cekoki dia, lalu suruh dia tidur. Orang jahat, lepaskan dia. Jangan sentuh aku, pria brengsek. Siapa kamu? Turunkan aku. Tolong, ada penculikan gadis baik-baik. Mandikan dia sampai bersih. Yang mulia, tempat tidurmu besar sekali. Setelah selesai mandi, kembalilah ke kamarmu sendiri. Di luar ada pelayan iblis yang akan mengantarmu. Tolong, punggungku terasa sangat panas. Apa kamu membakarku dengan api batinmu lagi? Tidak ada api. Itu karena kamu terlalu banyak minum. Lalu bagaimana dong? Apa aku demam? Tolong, kamu tidak demam. Bangun, aku katakan untuk terakhir kalinya. Lepaskan. Kau berulah lagi? Dia menciumku lagi. Aku sangat menyukaimu, cangkilan.